Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 TPB 9B akan menjelaskan dan mempraktikkan alat praktikum yang telah kami buat bersama kelompok kami. Oke, untuk tahapan pembuatan praktikum, mari kita lanjut ke proses selanjutnya. Lorentz merupakan nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika yang bernama Hendrik Anton Lorentz yang ditemukan pada tahun 1895. Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya magnetik dan gaya elektrik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya kuat arus listrik pada suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu saling tegak lurus dengan kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Ada beberapa macam gaya Lorentz, yaitu yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika ada sebuah kawat penghantar yang panjang dialiri oleh arus listrik dan diletakkan pada suatu daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh medan magnet, kuat arus listrik, serta sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan kuat arus listrik. Kemudian yang kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Jika ada dua buah kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik dan diletakkan secara sejajar berdekatan pada suatu medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang berupa gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak yang tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka kawat tersebut akan mengalami gaya tarik-menarik. Tapi sebaliknya, jika kedua kawat tersebut memiliki arah yang berlawanan, maka kawat tersebut akan mengalami gaya tolak-menolak. Dan yang ketiga, ada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ternyata, gaya Lorentz tidak hanya dialami oleh kawat saja, tetapi juga bisa dialami oleh muatan listrik yang bergerak. Apabila ada muatan listrik yang bergerak dengan suatu kecepatan pada suatu medan magnet, maka muatan listrik itu akan mengalami gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak ini adalah saling tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan suatu benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung pada muatan partikelnya. Rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz yang pertama yaitu rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet dengan rumus gaya Lorentz sama dengan Q VB dikali sin alfa, di mana Q merupakan muatan listrik dengan satuan kolom, V merupakan kecepatan gerak muatan listrik dengan satuan meter per sekon, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Rumus yang kedua yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik dengan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 L1 L2 per 2 pi alfa dikali L, di mana F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2 dan F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1. I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1, I2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2, mu0 merupakan permeabilitas vakum, L merupakan panjang kawat, dan alfa merupakan jarak antara kedua kawat. Rumus gaya Lorentz yang ketiga yaitu gaya Lorentz pada kawat yang berarus listrik dengan rumus ILB dikali sin alfa, di mana L merupakan panjang kawat, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat, B merupakan kuat medan magnet, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dari alat praktikum kami.
Yang pertama adalah tembaga. Selanjutnya saya mempunyai solatif, fungsi untuk melemkan si bahan tembaga tersebut. Selanjutnya saya mempunyai baterai, yang dimana baterai ini untuk mempunyai tegangan dari sini. Dan selanjutnya saya mempunyai magnet, dan saya mempunyai gunting, serta yang terakhir saya mempunyai pulpen, yang dimana fungsi pulpen ini adalah untuk melilitkan kumparan-kumparan dari kawat tembaga supaya menghasilkan kawat tembaga yang mempunyai lilitan yang sangat rapi. Sekian dari bahan dan alat. Lanjut ke informasi tahap pembuatan. Bagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit alat percobaan kami. Dengan siapkan baterai, lalu rekatkan kawat pada setiap subu baterai seperti ini. Kemudian letakkan baterai sini, lalu masukkan kumparan. Dan untuk bentuk jadinya dari alat percobaan kami seperti ini. Demikian bagaimana cara merakit alat percobaan kami. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Megi. Implementasi pada motor listrik sederhana ini terjadi pada kipas angin dan blender. Motor listrik sederhana ini merupakan konsep dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu sendiri sama dengan F sama dengan B dikali I dikali L. F sama dengan gaya Lorentz itu sendiri, sedangkan B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus listrik yang terdapat pada baterai, sedangkan L merupakan panjang kumparan yang terdapat pada kumparan. Kenapa kumparan bisa berputar? Karena adanya medan magnet yang saling tolak menolak antar kutub yang sejenisnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Edi. Motor listrik sederhana ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama, kawat tembaga yang tipis bisa menjadi rusak apabila dilakukan bongkar pasang, sehingga nantinya akan menghambat gerakan dari si kumparannya. Yang kedua, kawat tembaga dapat terlepas apabila penyangganya tidak kuat. Dan yang terakhir, tidak dapat dikendalikan atau dikontrol pada saat kecepatan rendah. Sementara untuk kelebihannya, yang pertama, mudah untuk dibuat atau dirangkai. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakannya mudah untuk ditemui dan sederhana. Dan yang terakhir, torsi serta kecepatannya bisa dikontrol atau dikendalikan. Hasil praktikum atau kesimpulan dari praktikum ini adalah kumparan berputar di atas baterai dan magnet. Kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka ia akan memiliki medan magnet, dan apabila kawat tembaga bergerak otomatis mendapatkan medan magnet di dalam kawat. Kawat bergerak karena adanya tolakan yang terjadi akibat adanya pertemuan kutub yang sama antara kawat dan magnet, yaitu bisa jadi sampelnya kutub utara dengan kutub utara. Oke teman-teman, sekian praktikum yang telah kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan menambah ilmu tentang apa itu Lorentz. Kami dari perwakilan kelompok 1 TPB 9B mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membuat praktikum ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.